Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat datang bagi kita semua. Kami seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Gustina Rusleniwati Mihabalo STH. Gereja bukanlah sekedar sebuah tembok-tembok buatan manusia belaka. Gereja lebih daripada itu. Gereja sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Jiwa dan raga kita ialah tempat Kristus yang penuh kasih berdiam diri. Dengan demikian, hendaknya sebagai gereja, kita mampu memancarkan kasih Kristus dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun. Pancarkanlah senantiasa kehangatan cinta kasih Kristus kepada setiap ciptaan. Di bulan Pelkes GPIB saat ini, marilah kita menjadi berkat bagi banyak orang. Dengan terus menyuarakan Injil Kristus melalui karya pelayanan sebagai gereja. Serta menjadi gereja yang tidak egois, yang hanya memikirkan dirinya sendiri, melainkan gereja yang misioner. Kiranya GPIB terus hadir menabur kasih yang menumbuhkan sukacita dan harapan mulai dari kota hingga ke pelosok desa. Biarlah GPIB melalui pos-pos Pelkesnya menjadi perpanjangan tangan Kristus yang merangkul di tengah situasi dan kondisi yang berat dan sulit saat ini. Sebab melalui kasih sesungguhnya harapan tidak akan pernah hilang. Kasih mampu menghangatkan yang dingin, menyembuhkan yang terluka, memulihkan yang remuk redam, dan membangkitkan yang terjatuh. Jemaat, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Allah Bupati
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada saat ini terambil dalam Rut 1 ayat 8b. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu kepadaku. Terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertai ini juga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang bergam, berilah musikmu bergam, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terberi yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Pujilah Tuhan yang dapat dan mau melakukan, memenuhi doamu dan yang kau rindukan. Ingat teguh, Dia berkuasa penuh, kasih-Nya terus kau dahulukan. Jemaat, marilah mengaku akan dosa-dosa kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh menyesal dan malu, dan dengan penuh kerendahan hati. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa, kami sadar selama ini kami telah berbuat jahat. Kami tidak mampu menjadi pengikut-Mu yang taat dan setia. Kami lebih suka hidup menjauh dari-Mu. Kami lebih suka melanggar firman-Mu dibandingkan dengan menjadi pelaku firman-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Ya Tuhan, kami belum mampu menjadi pembawa damai sejahtera-Mu di tengah dunia tempat kami berada. Kami gagal menaburkan kasih-Mu untuk menumbuhkan harapan tanpa pandang rupa dan pamrih. Kami sadar akan keegoisan kami. Kami sadar selama ini kami hanya hidup untuk diri sendiri. Sedangkan mereka yang kami sebut saudara hanya yang kami kenal dan dekat dengan kami. Kami lebih sering berputus asa, tidak percaya akan kehadiran-Mu, meragukan kuasa-Mu, menolak uluran tangan kasih-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan yang Maha Pengasih. Ajarlah kami untuk memiliki hidup yang bermakna bagi banyak orang, seturut dengan kebenaran firman-Mu, dimanapun kami berada, baik di rumah,
di tempat kami membanting tulang untuk mengais rezeki, di sekolah, di kota maupun di desa. Ya Kristus, kami mengaku dengan sungguh dan penuh kesadaran, serta dalam kerendahan hati, akan segala dosa dan pelanggaran kami yang tak terhitung jumlahnya. Ya Tuhan, layakkanlah kami kembali untuk menerima pengampunan-Mu. Dengarlah permohonan kami, serta nyatakanlah kiranya belas kasih-Mu atas kami. Hanya dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan memohon pengampunan-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam Daniel 9 ayat 9 sampai dengan 10 yang menyatakan, pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberitakannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Berdasarkan firman Tuhan yang baru saja dibacakan, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur pada Tuhan. Amin. Ajar
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kembali berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam 1 Petrus 4 ayat 7 sampai dengan 10 yang menyatakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Mari kita memohon bimbingan Roh Kudus. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang berkuasa atas langit dan bumi, yang telah datang di dalam Yesus Kristus, pada saat ini kembali kami akan membaca isi Alkitab yang terkandung kebenaran firman-Mu. Terangilah kami ya Bapa oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang memampukan kami untuk mengerti, bahkan ketika firman-Mu diberitakan, agar seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Yesus Kristus, firman yang hidup yang kami beritakan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Firman Tuhan hari ini terdapat dalam kitab Rut 1 ayat 1 sampai 14 yang menyatakan, Rut dan Naomi. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelech, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya,
dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke rumah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan, kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku. Mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukanlah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kita, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kembali kita boleh berhimpun bersama-sama dan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang saat ini terambil dalam kitab Rut 1 ayat 1-14 dengan tema kasih menumbuhkan harapan. Dari permulaan kitab Rut ini kita membaca kisah orang Israel yang pergi ke tanah Moab karena bahaya kelaparan yang mereka hadapi. Mula-mula mereka berempat berangkat, Elimelek, Naomi beserta dengan anak-anak mereka, Mahlon dan Kilion. Namun ketika mereka berada di Moab, anak-anak mereka pada akhirnya kawin mawin. Tetapi ternyata yang terjadi, kehidupan mereka di Moab tidak berkelanjutan. Justru Elimelek suami Naomi, anak-anak Naomi, mereka meninggal para laki-laki, sehingga tinggallah 3 orang perempuan. Mereka menjadi janda. Dan akhirnya mereka mendengar kabar bahwa
di Israel, Yehuda bahwa bahaya kelaparan sudah mulai hilang. Mereka akan kembali seperti yang diceritakan dalam pembacaan kita ini. Kita tahu bahwa ada kebudayaan tertentu yang harus disesuaikan. Seperti Naomi dan anak-anaknya ketika berada di Moab, mereka berhadapan dengan lingkungan yang justru menyembah dewa-dewa. Tetapi justru yang terjadi bukan seperti itu. Menantu-menantu mereka mengikuti ajaran Naomi dan keluarganya mengenal Tuhan. Nah, ketika seperti diceritakan dalam pembacaan kita ini, tentu saja pada akhirnya Naomi berharap ketika anak-anak mereka tidak lagi berada bersama mereka, ya menantu-menantunya ini kembali. Ada kebiasaan terjadi seperti yang tertulis dalam ayat 11 dikatakan oleh Naomi. Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk kujadikan suamimu?" Jadi ada kebiasaan di sana jika suami mereka meninggal lalu tidak punya anak, saudara dari suami atau mertua boleh menikahi istrinya yang sudah janda. Lalu anak-anak mereka yang lahir akan dianggap anak-anak saudaranya yang meninggal. Tetapi Naomi sendiri mengatakan kepada Ruth dan Orpa bahwa ya tidak mungkin Naomi kawin lagi lalu punya anak lalu dikawinkan. Berkeras mereka ingin mengikuti Naomi, berkeras juga Naomi mengajak mereka, mengarahkan mereka untuk kembali. Akhirnya Orpa kembali. Tentu kalau Orpa kembali, dia kembali lagi ke kehidupan lamanya dengan pandangan imannya. Tetapi Ruth tetap berkeras, dikatakan dalam pembacaan kita ini, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri. Tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Berpaut berarti dia tidak ingin meninggalkan mertuanya. Ada cinta yang besar yang terjalin dalam hubungan antara mertua dengan menantu sebagai keluarga, sebagai orang tua. Sehingga pada ayat berikutnya di luar pembacaan kita ini, ayat 16, akhirnya Ruth katakan, "Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku." Bapak Ibu Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, pernyataan kata-kata Ruth ini mengandung makna yang dalam, bahwa bukan sekedar ketika suaminya berada bersama dengan dia lalu dia mengikuti suaminya, tetapi terjalin hubungan yang kuat dalam hubungan kekeluargaan dan dalam hubungan iman. Cinta kasih yang besar yang tertanam, yang pada akhirnya Ruth kembali bersama Naomi ke Yehuda karena hubungan yang dekat. Disitulah seperti dikatakan dalam pembacaan kita ini dalam tema kasih menumbuhkan harapan, karena kasih itulah yang Tuhan tanamkan di dalam pikiran hati Ruth dari Naomi dalam imannya kepada Tuhan Allah, dan cinta itulah yang menjadikan Ruth ingin berjalan bersama, mengarungi kehidupan mereka saling menopang. Di sini ada harapan bahwa ada semangat untuk saling membantu. Jadi yang kita lihat di sini, pekerjaan Tuhan mengarahkan Naomi
untuk kembali sebagai bangsa Israel, bangsa yang dipilih dari Efrata, supaya membawa orang-orang yang ada di sekitarnya berada bersama. Tidak sebaliknya, kalau ternyata mereka tidak kembali, tetap di Moab, mungkin mereka mengikuti cara berpikir mereka yang berbeda, tapi Tuhan mengembalikan mereka dan membawa Rut bersama-sama dengan mereka. Ada harapan yang baru yang akan mereka arungi bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kondisi kita pada saat ini, firman Tuhan juga selalu mengajak kepada kita, bukan hanya kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam tindakan nyata sehari-hari hanya kepada orang-orang tertentu atau di tempat-tempat tertentu saja. Tuhan bisa bekerja kepada siapapun, melalui siapapun. Pertanyaannya, apakah kita memahami akan hal itu, mengerti dengan rancangan Tuhan yang seperti itu. Di sini ketika Rut berkeras mengikuti Naomi karena dia sudah merasa menyatu dengan iman dan kekeluargaan. Jadi itulah yang dinamakan kasih ikatan emosional yang kuat menuju ke arah yang benar. Dan hubungan seperti itulah yang diajak kepada kita di dalam menjalin hubungan dengan orang lain untuk menyampaikan rancangan dan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Bahwa hubungan yang dekat yang terjalin dalam kasih akan menumbuhkan harapan. Harapan yang baik untuk bisa bekerja bersama-sama membangun kehidupan. Di tengah-tengah situasi yang kita terus masih hadapi sampai saat ini, kita berhadapan bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda, ajaran yang berbeda, bahkan bangsa-bangsa di dunia, suku yang berbeda. Jadi tidak bisa kita mengatakan melakukan suatu tindakan yang diwujudkan sebagai tindakan kasih hanya kepada orang-orang tertentu. Apa yang terjadi pada Rut, penyesuaian dan penerimaan itu terjalin begitu kuat dalam kasih Tuhan. Jadi ketika kita juga memberikan dukungan-dukungan kepada orang yang berbeda, kita sedang menanamkan hubungan yang baik dalam jalinan kasih yang baik seperti keluarga sendiri. Jadi karena perasaan seperti itu menimbulkan ikatan yang kuat. Dan ikatan yang kuat itu menjalin hubungan yang baik untuk melangkah ke depan dengan harapan bahwa Tuhan yang diimani tidak akan meninggalkan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak saya, kita semua belajar dari apa yang kita renungkan di dalam pembacaan kita ini, supaya kita juga menanamkan kasih, sehingga kasih itu menjalin, menumbuhkan harapan di tengah berbagai perbedaan, berbagai krisis, kondisi saat ini. Hubungan keluarga harus baik, hubungan dengan sesama harus baik, saling mendoakan, saling menolong, sehingga kita bisa bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada dengan harapan bahwa Tuhan yang kita imani itu akan mendukung kita bersama-sama dalam doa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Bahkan di situasi-situasi dengan era milenial ini, kehidupan iman juga dipertaruhkan. Tapi penyesuaian, mengapa kita bisa tetap berpaut kuat, tidak terbawa arus yang menjauhkan kita dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga segala kemungkinan-kemungkinan modernisasi menjadi alat yang memperkuat
hubungan kita dengan Tuhan, tidak menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau saat ini ternyata kita harus beribadah melalui virtual, daring, media sosial, itu semata-mata karena kita menggunakan kesempatan yang ada ini untuk tetap memiliki hubungan yang kuat dengan Tuhan sebagai sarana yang kita gunakan dalam menjalin hubungan yang kuat dengan Tuhan dan sesama. Jadi kita tidak semakin menjauh atau meninggalkan hubungan itu dalam persekutuan-persekutuan yang dihadirkan. Diharapkan Bapak Ibu Saudara yang memiliki HP yang bisa digunakan untuk beribadah bersama-sama, gunakan. Dan tidak bisa gunakan tata ibadah. Kita tidak kehilangan waktu dan kesempatan itu. Karena apa? Karena ada ikatan yang kuat, yang sangat luar biasa antara kita dengan Tuhan, antara kita dengan sesama, sehingga kita mengajak sesama kita ikut menjalin hubungan itu. Sehingga kita juga dengan sesama saling menopang. Dan dalam keadaan apapun, kasih itu akan membuat kita masing-masing walaupun dalam perbedaan merasa sehati, sepikiran. Jadi ada empati, simpati yang terjalin. Biarlah kiranya apa yang boleh kita sama-sama hayati di dalam pembacaan kita ini mengajak kepada kita menanamkan hubungan yang baik, kasih yang baik. Ketika kita berada di tempat yang lain, lingkungan yang berbeda, tetaplah bertahan pada imanmu kepada Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Dan bagilah kasihmu kepada sesama sehingga mereka terpaut hidup untuk saling mendukung anak karena semata-mata hubungannya dengan Tuhan yang kita imani tumbuh dalam hatinya dan tertanam dalam hubungan yang baik yang kita nyatakan sebagai rasa syukur kita yang Tuhan ajarkan untuk kita tanamkan dalam hubungan dengan sesama, baik dalam tindakan pelayanan, kesaksian, dan persekutuan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Jemaat, marilah kembali berdiri dan mengaku iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita satukan hati dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur kembali ke hadirat-Mu ya Bapa. Dalam tuntunan-Mu lah kami boleh berada bersama-sama di dalam persekutuan yang indah, bersama dengan keluarga, bahkan pribadi lepas pribadi. Dalam tuntunan-Mu lah kami boleh merenungkan kembali firman-Mu yang boleh diberitakan, bagaimana hubungan bisa terjalin dengan baik, saling menopang mendukung karena kasih yang menumbuhkan harapan. Kiranya apa yang boleh ditaburkan, Engkau juga memampukan kami masing-masing memahami, mengerti, menghayati dan melakukannya dalam pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dan kami bersyukur ya Bapa. Dalam kesempatan rasa syukur yang kami naikkan, kami juga mau membawa permohonan kepadamu bagi kehidupan di muka bumi ini. Para pemimpin bangsa-bangsa di dalam menghadapi COVID-19, bahkan berbagai keadaan yang terjadi, Tuhan berikanlah kepada mereka kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, pertolongan dalam kuasa-Mu. Gereja-Mu yang Kau utus di tengah-tengah bumi ini, mampukanlah kami terus bersatu menyuarakan damai sejahtera-Mu dalam segala keadaan. Begitu juga di tengah bangsa kami Indonesia, kami mau menyerahkan seluruh para pemimpin yang ada dari tingkat bawah sampai atas, agar Tuhan jugalah yang memampukan mereka ya Bapa, menjalankan tugas panggilan mereka di tengah bangsa ini untuk membangun bangsa ini dalam perbedaan, tetap dengan hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, kekuatan daripada Tuhan. Terlebih menghadapi virus COVID-19 ini, mampukanlah menanganinya, baik mereka yang Tuhan pakai sebagai satuan tugas, para medis, para pemimpin bangsa-bangsa, bahkan kami semua yang berada bersama-sama ketika memutuskan mata rantai COVID-19 ini. Tuhan mampukanlah, berikanlah kekuatan dan perlindungan daripada-Mu, hikmat daripada-Mu, dan bukalah jalan agar ditemukan vaksin yang dapat menjadi obat bagi infeksi virus 19 ini. Dan kami menyerahkan dalam pertolongan Tuhan. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, berkatilah kehadiran gereja-Mu di tengah bangsa ini dengan berbagai ajaran yang ada, agar kami tetap dipersatukan dalam membangun bangsa ini dalam damai sejahtera. Bahkan gereja dengan berbagai denominasi yang ada, Tuhan yang menyatukan kami menyuarakan damai sejahtera-Mu di tengah bangsa ini. Begitu juga kehadiran jemaat GPIB dalam koordinasi majelis sinode mupel-mupel, Tuhan yang menghadirkannya, dan Tuhan mampukanlah kami berkarya di tengah bangsa ini dengan berbagai situasi, kondisi yang kami hadapi di dalam kekuatan daripada Tuhan. Bahkan majelis sinode dengan kemampuan hikmat daripada Tuhan, mupel-mupel yang Tuhan hadirkan, berikan kemampuan hikmat dalam menata pelayanan yang ada. Begitu juga kami menyerahkan kehadiran jemaat GPIB BT Pila Lampung. Kami menyerahkan para presbiter, unit-unit misioner, juga rekan-rekan multimedia yang telah Tuhan pakai sehingga terselenggaranya pelayanan ibadah minggu ini.
Tuhanlah yang berkenan memberkati kami semua melaksanakan panggilan pengutusan dengan kekuatan, kemampuan, damai, sukacita daripada Tuhan di tengah berbagai keadaan. Begitu juga dengan para karyawan. Tuhanlah yang mampukan menjalankan tugas. Bahkan kami ketika akan mempersiapkan diri memasuki masa-masa normal baru dengan kondisi yang masih kami harus hadapi, sehingga kami menata tempat segala sesuatunya. Mampukanlah kami melakukan semuanya itu dalam pertolongan dan sukacita daripada Tuhan. Tak lupa kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi kelemahan tubuh dan proses pemulihan. Bapak Momon, Bapak Jamhari Supriyatno, Bapak Maranatha Marta Wilaya, Bapak Niko Runtuboy, Bapak Sitompul, Bapak Sariman, Ibu Sri Mardina, Ibu Warsiti, Ibu Hari Yulinarsi, Ibu Barita Siagian, Ibu Tri Nurini, Ibu Sri Utami, bahkan Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang tidak dapat kami sebutkan, yang bersama-sama pada saat ini di mana kami berbakti ya Tuhan. Kami mau menyerahkan pergumulan dan pengharapan mereka dalam kelemahan tubuh ke dalam kuasa pemeliharaan daripada-Mu semata ya Tuhan, dengan segala sarana yang Kau pakai. Berkatilah, berikanlah damai sejahtera-Mu dan berikanlah kekuatan dan karuniakan segala sarana yang mendatangkan kebaikan dalam iman percaya yang dinyatakan di tengah berbagai keadaan, bahkan di tengah kelemahan tubuh. Kami juga menyerahkan saudara-saudara kami di dalam pengharapan mereka ketika menghadapi krisis pekerjaan, karena masa-masa yang dihadapi di dalam menghadapi krisis karena COVID-19 ini, sehingga mereka kehilangan pekerjaan, mereka harus mengupayakan mencari pekerjaan baru. Karuniakanlah pertolongan-Mu Tuhan, kekuatan daripada-Mu, agar mereka tetap tabah menjalani kehidupan, mengupayakan kehidupan. Dalam pertolongan Tuhan, Tuhan membuka sarana lapangan pekerjaan bagi mereka seturut dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan senantiasa menuntun, memberi kekuatan. Mereka yang senantiasa menyerahkan pengharapan untuk mendapatkan pendamping hidup, Tuhan jugalah yang membuka bagi mereka pasangan hidup yang seturut dengan kehendak Tuhan. Keluarga-keluarga yang telah Tuhan berkati sampai saat ini belum mendapatkan keturunan, Tuhan, kami menyerahkan pengharapan mereka ke dalam kuasa pemeliharaan daripada-Mu. Kiranya Engkau berkenan memberkati mereka dalam pengharapan mereka seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga mau menyerahkan orang tua kami di dalam usia lanjut. Tuhan berkati orang tua kami dalam usia yang mereka hadapi, agar mereka boleh senantiasa kuat, penuh dengan sukacita, ceria, bahkan tetap menjadi alat Tuhan di usia mereka yang lanjut, karena Tuhan senantiasa menjaga, memelihara para orang tua kami dalam segala keadaan, dan berkati setiap orang yang boleh berada bersama dengan mereka. Mereka yang bekerja di perusahaan, di pemerintahan, bahkan yang berwirausaha, berkati dalam pekerjaan yang Tuhan pakai, yang mereka boleh lakukan agar mereka menjadi alat Tuhan di dalamnya dan melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan yang dihadapi dunia ini dengan memohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan menguatkan kami semua menghadapi pandemi COVID-19 ini dan menolong keluar dari masalah ini dengan hal-hal baik yang boleh kami terima hanya karena tuntunan dan pemeliharaan daripada Tuhan. Kami juga menaikkan syukur di tengah-tengah pergumulan, bahkan di tengah pengharapan. Begitu juga bagi mereka yang berulang tahun pada minggu ke depan ini. Bapak Agus Warjito tanggal 22 Juni, Saudara Yunita Yoga Nirmala 24 Juni, Saudari Yuneti Nirmala Yoga 24 Juni, Ibu Rita Kencanawati 24 Juni, Bapak Joko Suwono 25 Juni. Begitu juga mereka yang bertambah 1 tahun usia pernikahan yang telah Tuhan berkati,
Bapak Danu Ismoyo dan Ibu Rita Kencanawati tanggal 23 Juni. Dengan pertambahan usia yang Tuhan karuniakan, pribadi, lepas pribadi maupun rumah tangga, bahkan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang ada bersama-sama dalam persekutuan ini, kiranya Tuhan memberikan kekuatan baru untuk melanjutkan kehidupan pribadi lepas pribadi, rumah tangga mereka, seturut dengan kehendak Tuhan dalam segala keadaan. Mereka boleh senantiasa kiranya diberi kekuatan, damai, sukacita, kemampuan daripada Tuhan dengan umur yang Tuhan tambahkan. Kami berdoa untuk setiap pribadi yang saat ini bersama-sama yang mengharapkan berbagai hal yang tidak dapat kami sebutkan, bahkan menyatakan rasa syukur dengan berbagai hal yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Bahkan masyarakat di mana kami berada, kiranya kami boleh hidup bersama dalam kerukunan yang bisa menumbuhkan harapan untuk hadir bersama, membangun bersama dalam berbagai perbedaan hanya karena pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ada begitu banyak permohonan yang kami naikkan. Engkaulah yang berkenan menerimanya. Sesuai dengan kehendak-Mu sajalah yang jadi. Kiranya Engkau juga berkenan melengkapinya. Syafaat kami ini ya Bapa, tak lain kami hanya memohon di dalam Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang telah mengajarkan kami berdoa yang sempurna. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Seperti firman dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang 34 yang menyatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan kami yang
tak sebanding dengan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Sebab siapakah kami ini sehingga mampu memberikan persembahan seperti ini? Karena semua berkat berasal daripadamu. Jadikanlah persembahan kami ini sebagai berkat untuk menyatakan kasih-Mu bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kembali berdiri, pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari firman Tuhan yang telah kamu dengar. Bagikanlah sukacita beriman kepada semua orang dan lakukanlah firman Tuhan. Kami siap sedia kembali mewartakan cinta kasih Kristus yang telah kami dengar dan terima dari kebenaran firman-Nya dalam hidup kami bagi seluruh ciptaan di mana dan kapanpun. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.